pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan 2, juga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pasar modal yang sering kita sebut pasar saham itu emang beneran kayak pasar. Kita yang datang ke pasar sebagai pembeli adalah investor yang siap transaksi. Di dalamnya ada banyak toko yang jualan berbagai produk. Dan kayak di pasar juga, para penjual toko sebenarnya banyak yang jualan produk yang sama, tapi biaya belanjanya beda-beda tipis. Dan kalau lihat sekeliling, di pasar itu ada barang yang laku banget sampai harganya melangit, dan ada juga yang gak laku-laku sampai harganya turun terus. Dan ya, inilah gambaran harga saham yang naik turun. Pasar modal adalah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran untuk melakukan jual beli modal berupa surat-surat berharga atau efek seperti saham dan obligasi. Peran pasar modal yaitu 1. Bagi pemerintah, yaitu untuk meningkatkan sumber penerimaan melalui pajak. Yang kedua, bagi investor, yaitu untuk mengembangkan nilai investasi, memberikan dividen dan alternatif investasi. Kemudian yang ketiga, emiten, yaitu untuk memperoleh dana besar, mengurangi ketergantungan bank, dan meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya, fungsi pasar modal, yaitu 1. Sebagai fungsi ekonomi, yaitu untuk menyediakan fasilitas yang mempertemukan emiten dan investor sehingga perusahaan dapat memperoleh tambahan modal. Kemudian yang kedua, fungsi keuangan, yaitu untuk memperoleh imbalan keuntungan
gain jika berhasil menjual kembali obligasi dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan saat dibeli. Kemudian mendapatkan prioritas ganti rugi jika perusahaan bangkrut dibandingkan pemilik saham. Namun jika mengalami kerugian, perusahaan tidak dapat membayar bunga kupon atau gagal bayar bunga kupon. Dan capital loss jika obligasi dijual lebih rendah dibandingkan saat dibeli. Kemudian yang ketiga ada derivatif yang terdiri dari pertama itu bukti right, yaitu hak pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Kemudian yang kedua warrant, yaitu hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada opsi, yaitu hak untuk membeli dan menjual saham pada waktu tertentu yang terbagi menjadi dua, yaitu put option, yaitu hak untuk menjual saham yang dimilikinya, dan call option, yaitu hak investor untuk membeli saham. 4. Reksadana, yaitu kumpulan saham, obligasi, dan efek berharga lainnya yang dikelola perusahaan investasi. Kemudian selanjutnya lembaga penunjang pasar modal, yaitu ada satu, bank kustodian, adalah bank yang menyimpan dan menjaga aset perusahaan investasi secara kolektif. Yang kedua, biro administrasi efek, yaitu yang menyelenggarakan kegiatan usaha dengan emiten dalam pencatatan berkaitan efek. Dan yang ketiga, wali amanah, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Kemudian yang keempat, pemerikat efek. Pemerikat efek yaitu perusahaan yang memberikan peringkat. Kemudian selanjutnya ada jenis pasar modal, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana atau primary market adalah pasar di mana saham ditawarkan dan diperdagangkan pertama kalinya dari emiten kepada investor sebelum tercatat di BI atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian pasar sekunder atau secondary market, yaitu tempat transaksi jual beli saham investor setelah melewati penawaran saham di pasar perdana. Perbedaan pasar primer dan pasar sekunder. Kalau pasar primer, 1. Harga saham tetap, 2. Tidak dibebani komisi, 3. Hanya untuk pembelian saham, 4. Pemesanan dilakukan melalui agen penjualan, 5. Jangka waktunya terbatas. Kalau pasar sekunder, 1. Harga saham berubah-ubah sesuai kekuatan permintaan dan penawaran, 2. Dibebani komisi, 3. Berlaku untuk pembelian dan penjualan saham, 4. Pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau pialang, 5. Jangka waktunya tidak terbatas. Tujuan pasar modal diantaranya 1. Menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi, 2. Memberikan peluang atau kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan, 3. Perlindungan investor, yaitu yang bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar dengan teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Jadi, tujuan utama dari pasar modal adalah memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan individu untuk memperoleh dan mengalokasikan modal dengan lebih efisien serta mendapatkan akses ke sumber pendanaan jangka panjang. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pasar modal.